Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lambang, NPM saya 211000242. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai alat untuk melakukan pengutipan atau referensi terhadap aplikasi Word dalam membuat suatu jurnal. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penulisan hukum dan teknik penulisan hukum. Nah, sebelumnya kita memerlukan aplikasi Microsoft Word dan Mendeley, aplikasi Mendeley yang sudah tersinkron antara keduanya. Nah, apabila keduanya sudah tersinkron, kita ketika memilih tombol reference akan muncul ini logo ini Mendeley Site. Lalu kita pencet, jadi bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Nah, caranya kita pencet ke Mendeley site ini, kemudian go to Mendeley Web Library, kita perbesar. Nah, cara memasukkan file PDF ini cukup simpel. Kita hanya perlu menekan tombol ini, Add New, kemudian Import File from Computer. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mendownload dua file jurnal. Kita hanya tinggal pencet aja salah satunya ataupun keduanya, lalu kita pencet Open. Nah, dia otomatis akan mengupload ke dalam ini Mendeley. Nah, ini salah satu bentuk sudah terupload ke dalam Mendeley tersebut. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara eh, memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, sama halnya seperti tadi, kita masuk ke Mendeley site-nya, kita pencet Add New, akan tetapi di sini kita menekan tombol Add Referensi Manually. Nah, di sini saya menggunakan buku ini sebagai eh, sumber referensi dari ini. Nah, jadi kita hanya perlu memasukkan data-data dari buku tersebut. Seperti ini referensi type-nya. Ini bukan jurnal, tapi ini book. Kita pilih book. Judulnya ini perlindungan hukum terhadap anak dan sistem peradilan pidana. Kemudian ini kita masukkan autornya siapa. Seperti di sini tertulis author name dimulai dari nama belakang, koma, terus nama depan. Jadi nama dari penulis buku ini tuh Maidin Gultom, tapi kita tulis di sini adalah Gultom, koma, Maidin. Selanjutnya ini tahunnya, kemudian ini ada halamannya, dari halaman 0 sampai ke halaman 226. 226. Ini adalah volume ataupun cetakan ke-6. Cetakan ke-6 edisi eh saya kurang tahu ini di bukunya tidak ada edisi. Berarti ini bukan tapi ini ke edisi ke-6. Volumenya saya kurang tahu. Nah, ini ada editor, kita masukkan nama editornya siapa. Sama seperti di awal, kita masukkan dulu last name-nya Sumayyah, Ayah, koma, Dinah. Nah, kemudian kita masukkan kotanya di sini. Hmm, Kota Bandung, publishernya PT Revika Aditama. Bulannya April 2021. Ini Februari, Maret, April. 4. Nah, untuk dai-nya kita nggak tahu abstraknya. Kita tinggal masukkan, tapi ini. Nah, pokoknya kita masukkan aja semua datanya ke dalam ini secara manual, ya.
Kita add aja entry, lalu otomatis akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya, tunjukkan dalam Mendeley apa itu metadata. Nah, metadata itu ini salah. Nah, metadata itu ini yang tadi, yang kita isi yang tadi. Nah, ini adalah metadata dari si Mendeley tersebut. Jadi, metadata itu berisi kumpulan informasi dari referensi yang telah kita miliki. Seperti yang tadi telah kita masukkan, ini adalah bentuk-bentuk metadata ataupun dari ini. Nah, ini adalah metadata. Nah, ini metadata ya, teman-teman. Udah metadata. Jadi data-data dari si referensi yang akan kita gunakan. Tinggal pencet aja si eh, referensi yang kita pilih. Nanti di sini ada data-data dari buku tersebut. Dari mulai files, ada DURL, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jelaskan mengapa metadata harus disesuaikan dengan benar. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi seperti tadi ketika kita memasukkan data dari buku tersebut, kita itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Jangan sampai terdapat kesalahan data dari buku tersebut yang kita masukkan dalam Mendeley. Karena hal tersebut akan berpengaruh dalam kita melakukan pengutipan di eh, jurnal kita dan akan berpengaruh juga terhadap hasil Turnitin yang akan kita miliki, agar juga tidak ada kesalahan dalam pengutipan. Selanjutnya, jelaskan mengapa metadata. Udah, itu udah. Jelaskan bagaimana alur kerja Mendeley. Nah, untuk alur kerja Mendeley sendiri, seperti yang tadi kita ketahui, eh, setelah kita memasukkan beberapa referensi ke dalam Mendeley site ini, selanjutnya kita kembali ke Word. Nah, di Word ini kita hanya eh, perlu memencet ke titik tiga terlebih dahulu, kemudian kita tekan update from library. Nah, otomatis karena kan tadi sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang ketiga referensi yang telah kita masukkan akan otomatis ter, eh, tersedia di Mendeley site ini. Nah, cara kerjanya eh, ibaratkan sekarang kita ingin memasukkan salah satu referensi ke dalam teks kita atau teks kita ya itu. Nah, kita tinggal spasi. Contohnya kita masukkan di akhir kalimat ini. Kemudian kita pilih salah satu dari referensi yang telah kita masukkan. Kita pencet saja, kemudian kita tinggal insert one citation. Nah, otomatis di sini akan masuk ke dalam teks kita. Nah, ini adalah cara kerja dari si Mendeley tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia? Nah, ini sangat simpel. Eh, kita ambil contoh ini. Sebelumnya saya juga sudah sempat memasukkan salah satu kutipan. Di sini tertulis Safiatul Amalah et al. 2023, P titik 3. Nah, ini adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Jika kita ingin mengubahnya, kita mengubah bahasa, kita tekan ke citation setting. Kemudian di sini ada citation language. Di sini yang tertera itu English atau US. Nah, kita tinggal tekan change citation language, kemudian kita cari Indonesia. Nah, ini di sini ada Indonesia. Update citation language. Nah, otomatis di sini akan berubah. Yang sebelumnya adalah
Syafiatul Amalah et al. Berubah menjadi DKK alias dan kawan-kawan, kemudian ada 2023 dan HL yang sebelumnya P atau P berubah menjadi HLM lama. Nah, selanjutnya eh, bagaimana bagaimana cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia sudah. Kemudian bagaimana bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan. Nah, untuk tingkat kepantasan dalam pengutipan, jadi dalam pengutipan itu kita bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa tempatkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Nah, apabila kita menggunakannya di akhir kalimat, kita harus setelah kurung tutup kita harus menggunakan tanda titik seperti itu. Tapi jika kita ingin menggunakan di awal kalimat, kita hanya perlu seperti halnya tadi, hanya perlu menekan ini, langsung kita insert citation. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Ini adalah eh, tingkat kepantasan dari pengutipan. Kita bisa masukkannya di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Tapi dengan catatan apabila yang di akhir kalimat harus diakhiri setelah tanda kurung diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip dari banyak sumber? Nah, sebenarnya dari banyak sumber juga cukup simpel. Eh, Ibaratkan kita akan menggunakan pengutipan di akhir kalimat juga. Kita hanya perlu di Mendeley set ini kita hanya perlu menyentang beberapa eh, referensi tersebut. Misalnya ini kita ambil dua referensi ataupun tiga lebih banyak, lalu kita hanya tinggal tekan insert citation. Nah, otomatis akan masuk semua. Nah, seperti ini di Indonesia, Gultom 2021, Rizana DKK, Syafiatul Amal DKK 2003. Nah, ini sudah masuk ke dalam tiga sumber tiga sumber referensi. Kemudian bagaimana cara mengganti gaya pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Nah, hampir sama seperti yang tadi penggantian bahasa, kita pilih ke citation setting. Nah, di sini ada citation style. Nah, yang saat ini kita gunakan adalah American Psychological Association 7 tahun edition atau APA. Nah, kita jika ingin mengubah stylenya, kita hanya tinggal tekan change citation style. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, ada IEEE, Vancouver, American Sociology, Nature, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mengubah style, kita hanya tinggal tekan ini, misalnya Nature, lalu kita update citation style. Nah, seperti itu. Gampang sekali, bukan? Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengutip dengan menambah halaman? Nah, dalam mengutip dengan menambah halaman itu juga cukup mudah. Misalnya tadi kita sudah mengutip salah satu ini. Nah, setelah kita mengutip, kita tekan yang mana kutipan yang ingin kita ubah menjadi beberapa halaman. Ini saya mencet yang Gultom ini, lalu akan otomatis muncul di sini Gultom 2021. Lalu kita tekan aja. Nah, di sini ada beberapa format. Nah, di sini ada page, lalu di sini kita bisa ubah atau bisa pilih halaman berapa yang akan kita masukkan, misalnya halaman 5. Nah, apabila sudah, kita hanya tinggal tekan Save Change. Nah, langsung di sini otomatis akan masuk halaman tersebut. Gultom 2021, halaman 5. Itulah bagaimana cara menambahkan halaman. Selanjutnya, jelaskan cara pengutipan dalam 3 interview. Nah, dalam pengutipan itu ada 3 cara. Dalam pengutipan interview itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada publish, ada publish head interview. Ini ini harusnya I.
Kemudian ada personal interview, dan yang terakhir itu ada research participant interview. Nah, untuk publisher interview ini, jadi publisher interview ini ada interview yang dipublikasikan, baik itu seperti interview yang dilakukan di YouTube, majalah, koran, televisi, dan lain sebagainya. Nah, cara cara melakukan pengutipannya itu hampir sama seperti di awal. Kita pertama memasukkan siapa yang diinterview tersebut. Misalkan Dimas. Lalu kita koma aja. Lalu tahun interview tersebut, ya 2024. Lalu kita pilih ada misalnya interview tersebut di dalam sebuah teks atau jurnal atau apa gitu. Kita masukkan aja misalnya interview tersebut ada di paragraf 5. Para titik 5. Nah, ini salah satu bentuk pengutipan dalam interview di publisher interview. Nah, yang saya barusan lakukan itu adalah secara manual. Sebenarnya bisa saja secara otomatis digunakan Mendeley seperti tadi yang dilakukan, tapi di sini saya melakukan secara manual aja dengan format seperti ini. Selanjutnya ada personal interview. Nah, untuk personal interview ini adalah interview yang kita lakukan secara langsung kepada orang tersebut, yang dilakukan secara man to man atau orang ke orang. Nah, untuk personal interview ini, misalnya saya melakukan sebuah wawancara langsung kepada saudara Dimas juga. Eh, jadi kita dalam pengutipannya kita hanya perlu masukkan nama orang tersebut, Dimas, koma kita kemudian kita masukkan kata komunikasi pribadi. Lalu kapan kita melakukan interview tersebut? Misalnya 9 Maret, nah tahunnya 2024. Nah, seperti ini adalah cara mengutip dari personal interview. Nah, selanjutnya adalah research partisipan interview. Nah, jadi ada research partisipan interview adalah partisipasi dari orang-orang yang kita interview. Nah, cara pengutipannya itu, misalnya di sini saya melakukan interview terhadap partisipan bernama Dimas. Nah, ini Dimas, kemudian bukan, kita pencet dulu, tulis dulu partisipan, si pan, kemudian di sini kita tulis nama orang tersebut, Dimas. Lalu kita tulis identitas orang tersebut. Kan ini namanya Dimas, merupakan seorang pria berumur 20 tahun, 20 tahun, berasal dari Bandung. Nah, selanjutnya eh, kita tinggal menuliskan apa yang dia nyatakan. Menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Nah, misalnya menyatakan hal tersebut. Lalu setelah itu kita titik. Nah, jadi eh, kita hanya perlu
formatnya seperti ini, menulis kata partisipan, lalu namanya, identitasnya mungkin pria berumur 20 tahun berasal dari Bandung, lalu menyatakannya apa? Misalnya bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengutip secara parent parentikal. Nah, untuk pengutipan secara parentikal ini, nah untuk pengutipan secara parentikal ini biasanya itu muncul di dalam atau di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini, seperti yang ini. Mungkin kita contohkan secara ulang lagi aja. Yang ada di akhir kalimat. Nah, ini spasi. Kita misalnya kita masukkan ini sebagai contoh. Nah, tapi kita edit dulu karena bahwasannya si parentikal ini berada di akhir dan formatnya itu di dalam si tanda kurung. Nah, kita lihat ininya apa sudah benar ya, author dan year ini sudah benar. Kita cancel aja di sini lalu kita insert citation. Nah, ini adalah bentuk dari parenthetical citation yang ada di akhir kalimat. Kemudian eh, cara kemudian ada bagaimana secara naratif. Nah, untuk naratif ini sendiri itu biasanya berada di awal kalimat. Contohnya ini misalnya. Nah, saya ambil dari referensi yang sama, tapi di sini ada perbedaan bahwasannya kalau naratif ini yang di dalam kurung hanya si tahunnya saja. Kita ubah di sininya, kita display asnya kita ubah ke author dalam kurung year, tahun. Lalu kita save, lalu kita insert citation. Nah, jadinya seperti ini. Bulton, spasi 2021, peran negara dalam menjamin kesejahteraan. Nah, ini adalah bentuk naratif citation atau narasi citasi. Kemudian jelaskan tentang pengutipan langsung, apa maksudnya dan kapan sebaiknya dilakukan. Nah, jadi kutipan langsung ini bermaksud bahwa kita itu mengutip dari sumbernya langsung gitu. Dari sumber yang kita jadikan referensi tanpa mengubahnya terlebih dahulu atau kita melakukan sebuah parafrase. Eh, nah, sebaiknya kutipan langsung ini dilakukan ketika kita ini ingin mengutip suatu definisi yang sudah pasti gitu, ataupun mengutip suatu kata-kata ataupun kalimat yang dikatakan seseorang tanpa dengan mengubahnya. Jadi, ketika ada definisi yang cara sudah pasti dan kita tidak ingin mengubahnya, nah itu sebaiknya kita menggunakan kutipan langsung seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengutip langsung? Nah, misalnya kita ambil dari salah satu contoh ini jurnal. Kita buka dulu jurnalnya. Nah, misalnya ini kita ingin mengambil ini, yang ini aja etika. Nah, contohnya ini satu paragraf langsung kita ambil. Nah, lalu kita masukkan si kutipan tersebut. Nah, setelah dimasukkan, setelah kita ini ada dimasukkan, lalu kita memasukkan si data dari kutipan tersebut. Kita lihat dulu, ini ada berapa kata? 60 kata. Misalnya ini ada lebih kurang dari 40 kata ya. Ini berapa jadi berapa kata? Karena dari 40 kata sampai lebih itu berbeda cara pengutipan.
Nah, misalnya segini, ini ada 30 kata. Nah, kemudian kita memasukkan identitas dari data tersebut, dari kutipan langsung yang kita ambil. Misalnya, yang tadi kita memasukkan dulu dari ini. Nih. Jadi tadi itu adalah referensi di sini. Nah, tapi di sini karena kita menggunakan naratif yang di awal kalimat, kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Nah, ini karena ini naratif, maka kita menggantinya ke author dan years. Change. Nah, kemudian ada sedikit perubahan. Ininya diganti ke tahunnya. Tahun berapa? Yaitu 2023. Kemudian di sini ditambahkan kata mencatat bahwa kita di kata-kata yang kita kutip langsung tadi kita masukkan tanda petik seperti itu. Lalu kita masukkan halaman yang kita kutip langsung tersebut. Halaman kita tadi mengambil halaman 3. Lalu kita kurung tutup. Nah, ini adalah kutipan langsung di bawah 40 kata. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip langsung yang lebih dari 40 kata? Nah, untuk yang lebih 40 kata hampir sama. Pertama, kita mengambil kutipan kata tersebut terlebih dahulu. Misalnya ini, kita copy. Nah, lalu kita langsung mempaste kutipan tersebut. Nah, ini ada 53 kata ya. Nah, eh, untuk kutipan lebih dari 40 kata ini kita memainkan si 0,5-nya. Jadi kita geser seperti ini, lalu kan jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan titik terlebih dahulu, lalu kita masukkan datanya seperti yang tadi. Ini kita masukkan. Nah, ini kita ubah lagi sehingga ini udah benar karena ini menggunakan parentikal Syafiatul Amalah DKK tahunnya 2023. Nah, di sini kita tambahkan halaman. Tadi kan halaman ketiga. Lalu kita kurung tutup kembali. Udah. Nah, seperti inilah hasilnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.